Ya, Bapak Ibu guru semuanya, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semuanya sehat? Sehat. Semakin kuat? Kuat. Oke, saya mengucapkan terima kasih pada siang hari ini kita berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka untuk aksi nyata terkait dengan tugas dari calon guru muda. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jadi pada siang hari ini saya akan mencoba mengimbaskan materi yang mungkin saya terima selama ini tentang budaya positif. Mari sebelum kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan doa agar semuanya dilancarkan dan sungguh menjadi bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Jadi Bapak Ibu, supaya kita lebih bersemangat dalam menerima materi pada siang hari ini, pelajar Pancasila. Dan nanti yang akan poin-poin penting yang akan disampaikan. Yang pertama nanti perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini yang ada dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi memang agak banyak. Ini hubungannya dengan penyelesaian permasalahan yang ada di antara siswa kita. Kemudian saya akan masuk yang pertama bahwa yang namanya budaya positif di sekolah, hal-hal positif yang ada di sekolah itu nanti akan mempengaruhi karakter murid, guru dan nanti pada akhirnya akan terbentuk terwujud di dalam fiksi sekolah kita. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang menyampaikan budaya positif yang sudah ada di Indonesia, contohnya tanaman padi. Ini paradigma belajar. Dari urian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Harapannya karakter murid tumbuh dengan baik. Saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasinya jadi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Jadi sebetulnya yang dituju itu ya disiplin diri tadi dari dalam sudah seperti itu. Ini motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, harapannya motivasi perilaku manusia itu bukan karena mendapatkan pujian, bukan karena takut adanya suatu hukuman, tetapi karena yang nomor 3 yang digunakan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi, supaya murid-murid kita menjadi orang yang mereka inginkan, bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
Kemudian lanjut ya. Lanjut ke pendekatan disiplin positif adalah dengan restitusi. Restitusi apa ya? Di sini sudah ada keterangannya. Restitusi adalah jadi supaya anak sadar akan keterlambatannya dan nanti dia akan memberikan solusi sendiri sehingga diharapkan anak itu bisa mandiri bertanggung jawab. Harapannya seperti itu. Itu kemudian nih ya, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dia dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang dianjurkan di dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian ini yang terakhir nih. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini itu lebih yang ditekankan adalah motivasi yang intrinsik. Anak bisa berbuat menjadi baik karena memang anak itu sadar untuk memperbaiki sendiri. Nah, di sini akan saya serahkan lagi yang terakhir. Segitiga restitusi ini. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori Ini sudah sampai pada yang terakhir nih Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan di YouTube. Posisi kontrol yang disarankan sebagai manajerial, kemudian pendekatan dalam menyelesaikan masalah, namanya tahapan segitiga restitusi. Di situ sudah ada langkah-langkahnya. Tetapi jika masalahnya sederhana, yang penting anak disadarkan kembali kepada nilai atau keyakinan keyakinan yang nanti diharapkan. Anda sudah melakukan seperti itu, melanggar keyakinan yang mana atau belum menerapkan keyakinan yang mana, sehingga nanti anak sadar harapannya kembali untuk berbuat baik begitu. Nah, kemudian yang membuat siswa-siswi kita terkadang melakukan kesalahan itu juga tergantung dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin dari Pak Okta bisa menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Misalnya nanti ada yang kurang, pasti dia akan berperilaku yang menyimpang. Seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Okta bisa menyampaikan sebagai guru BK gitu. Kan selama ini kan menangani kasus anak dan mungkin di Leonardo terbukti atau tidak karena kurang dari salah satu kebutuhan apa itu manusianya, ternyata anak itu melakukan hal yang kurang baik. Monggo Pak Okta. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya setuju apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Indah bahwa seorang siswa itu dapat dengan sukarela melaksanakan disiplin positif dengan cara kita memanusiakan manusia. Sudah manusia kok dimanusiakan. Ini ada 2 teori yang berlainan yang ada di sekolah kita. Yang satu penganut aliran behavioristik bahwa perilaku dapat diubah dengan hukuman. Tetapi ketika sudah Bu Endang jelaskan, saya menangkap bahwa budaya positif itu dapat dibentuk dengan teorinya Abraham Maslow, yaitu memanusiakan manusia. Dengan adanya kita memberi kesempatan kepada siswa bahwa humanistik, bahwa kita dapat memanusiakan manusia dengan memberikan 5 kebutuhan dasar. Yang
Pertama adalah kebutuhan fisiologis akan sandal, papan, tangan, itu kebutuhan yang diberikan oleh orang tua mereka masing-masing. Kebutuhan primer kalau sudah tercukupi, kedua kebutuhan sekunder, tersier, dan sebagainya. Satu kebutuhan fisiologis artinya kebutuhan yang bisa dilihat dan didapat dengan mudah. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini bisa didapat oleh orang tua. Guru juga bisa memberikan kasih sayang, tapi kasih sayangnya sebatas orang tua, tidak boleh lebih. Jika kasih sayang dari orang tua itu kurang, maka peserta didik juga akan mengalami masalah. Kok saya tidak diperhatikan di rumah? Orang tua saya setiap hari bertengkar dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa aman. Ketika peserta didik, wah saya merasa aman di Leonardo, di sekolah ini. Guru memperhatikan, guru tidak memberikan hukuman, tetapi tadi fungsinya sebagai manajer, yaitu mengarahkan dan memberi tanggung jawab penuh kepada peserta didik. Saya merasa aman sekolah di SMK Leonardo, tidak ada paksaan dan sebagainya. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, nilai sanjungan. Ketika siswa mengerjakan tugas dikumpulkan, nah tugas guru yaitu memberikan nilai. Jangan tugas itu hanya ditumpuk saja begitu saja, tetapi keinginan siswa, tugas saya nilainya berapa ya? Nah itu siswa juga perlu tahu nilai tugas itu seperti apa. Nah, kebanyakan para guru hanya menumpuk tugas-tugas tersebut, tetapi dalam psikis peserta didik juga saya ingin melihat hasil jerih payah saya sendiri. Terus ke nilai, terus ada sanjungan. Nah, ketika siswa tampil, tugas guru itu memberi apresiasi. Itu sangat berharga di dalam hati peserta didik. Ketika 4 kebutuhan tersebut sudah tercukupi, maka 5 yang menyempurnakan yaitu aktualisasi diri. Siswa dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Contoh dalam kegiatan-kegiatan sekolah, OSIS, pramuka, dan sebagainya, itu adalah wujud aktualisasi diri para peserta didik. Terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Okta dan Bapak Ibu semua. Itu yang saya sampaikan bersama. Sebagai akhir, saya hanya ingin dari Bapak Ibu menyampaikan saja yang masih kita ingat sebagai bahan refleksi. Satu kata apa yang sudah tadi disampaikan tadi, satu kata aja, kalimat juga boleh, supaya Bapak Ibu masih mengingat apa yang sudah kita pelajari bersama. Mungkin dari sebelah sana, Pak Niko. Proaktif. Ya, proaktif. Oke, Bu Dina. Restitusi tadi. Restitusi, penyelesaian masalah ya, siswa. Pak. Menyelesaikan masalah secara manajer. Iya. Kalau masalah dibalik, ya, oke. Pak. Pak ya. Manajerial. Ya, oke. Pak apa? Lima kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar. Apa yang belum tentunya ada? Oke, ya, masih ya? Oke, Bu Rofi? Oke, Pak Indi? Budaya positif. Oke, budaya positif ya. Pak Henry? Budaya positif. Pak Andreas diganti? Restitusi. Pak Dias? Ketiga restitusi. Oke, maka mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Guru hebat. Semuanya Bapak Ibu Guru hebat ya. Bapak Ibu Guru hebat. Selamat untuk menyelesaikan hal-hal kepada siswa-siswi yang kita dapati dengan tadi yang sudah disampaikan dari sumber-sumber yang sudah kita pelajari. Selalu